Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la umuri dunya wa din la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, calon peserta didik SMA Negeri 1 Metro yang berbahagia, selamat berjumpa. Pada hari ini materi tentang pembinaan mental keagamaan dengan saya Nur Hasim. Mudah-mudahan materi ini akan bisa memberikan masukan ilmu pengetahuan dan bisa dilakukan karena penting untuk kita semua orang yang hidup. Ahmad Mustafa Al-Maraghi berkata, Al-fitratu hiyal khallul lati khalaqallahu nas 'alaiha minal qabili wat tahau liidraki. Fitrah itu adalah suatu keadaan yang telah diciptakan Allah untuk manusia. Dengan fitrah itu ia siap untuk menerima kebenaran, juga bersedia untuk menemukan kebenaran tersebut. Nah, para siswa sekalian, pembinaan mental keagamaan dimaksudkan adalah pembinaan jiwa setiap kita manusia berdasarkan agama yang diyakininya. Oleh karena itu, pembinaan mental keagamaan kalau dipisah-pisah katanya, itu dari kata bina yang mendapat awalan ke dan akhiran an, berarti bangun atau bangunan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembinaan itu berarti membina, memperbarui, sehingga merupakan proses kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik, atau dengan kata lain, mengadakan perubahan. Nah, mental itu merupakan kepribadian yang dinamis, dimiliki oleh setiap orang yang tercermin dalam sikap dan perbuatan atau psikomotornya. Dengan kata lain, mental itu adalah wujud lahiriah yang dilakukan oleh setiap manusia. Kemudian kalau kita lihat dari ilmu psikiatri dan psikoterapi, mengatakan bahwa mental adalah semua unsur-unsur jiwa yang di dalamnya termasuk pikiran, emosi, sikap atau attitude, perasaan yang dalam keseluruhan dan kebulatannya akan menentukan corak perilaku manusia itu. Apakah dia sanggup menghadapi satu hal yang menekan atau yang menekan dirinya, yang mengecewakan atau mengembirakan atau menyenangkan dan sebagainya dan sebagainya. Jadi wujud perilaku itu mencerminkan betapa orang itu mentalnya baik ataupun tidak baik. Tadi di mukadimah telah saya sampaikan kata Ahmad Mustafa Al-Maraghi. Dalam kitab Al-Maraghi disebutkan, fitrah itu adalah satu keadaan yang telah diciptakan Allah untuk manusia. Dengan fitrah itu, ia siap menerima kebenaran, juga bersedia untuk menemukannya. Maksudnya apa? Atau dengan kata lain, fitrah adalah karakter prinsip atau dasar jiwa manusia, mengakui adanya sesuatu yang dia yakini hingga dia bisa menemukannya. Siswa sekalian, coba kita lihat pada Al-Quran
Itu di surat Al-A'raf ayat 172. Allah berfirman, yang ini semua adalah berlaku untuk setiap manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza akhadha rabbuka min bani adama min durihim dzurriyyatahum wa asyhaduhum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa-jiwa mereka. Lalu Allah berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi, kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kamu semuanya tidak mengatakan, sesungguhnya kami anak keturunan Adam ini adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, yaitu perjanjian antara manusia dan Allah. Dan ini Allah lakukan ketika semua manusia jabang bayi masih ada dalam kandungan. Kita insya Allah semuanya lupa. Maka dengan adanya materi pembinaan mental keagamaan, mudah-mudahan bisa mengingatkan kembali bahwa kita semua dulu pernah punya perjanjian di dalam kandungan bahwa setiap manusia itu mempertuhankan Tuhan Allah. Baik, kita lanjutkan. Sekarang arti agama. Jadi kita bicara tentang pembinaan mental keagamaan. Jadi mental itu adalah seperti yang dijelaskan di atas, kepribadian yang dinamik atau dinamis dimiliki oleh setiap orang yang tercermin dalam sikap dan perbuatan atau psikomotornya oleh setiap orang itu. Itu mental. Dan apa yang dilakukan oleh setiap manusia wujud dari sehat atau tidaknya mental orang itu. Baik, kita lanjutkan. Sekarang arti agama. Agama menurut bahasa Sanskerta itu agama berarti tidak kacau. Tidak, gama, kacau. Dengan kata lain, agama merupakan tuntutan hidup yang dapat membebaskan manusia dari kekacauan-kekacauan. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan, kepercayaan, peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata cara, tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Itulah arti agama. Jadi dikandung maksud orang yang beragama hidupnya tidak korat-karit, tidak kocar-kacir, tidak amburadul. Orang yang beragama mesti baik dengan lingkungan hidupnya, lingkungan kehidupannya. Apakah dengan alam lingkungan, atau dengan manusia lain, atau dengan makhluk Allah yang lain, itu mesti baik. Karena itu dalam Islam sesungguhnya tidak ada teroris. Yang ada person mungkin. Baik. Kemudian ajaran pokok agama adalah 3 hal. Pertama, keyakinan. Kedua, peribadatan. Yang ketiga, tata nilai atau yang disebut dengan akhlak. Itu ajaran pokok agama. Kemudian fungsi agama ada fungsi edukatif, fungsi penyelamat, fungsi perdamaian, fungsi kontrol sosial, fungsi memupuk rasa solidaritas, fungsi pembaruan, fungsi kreatif, fungsi sublimatif. Kemudian peran agama
khususnya adalah agama Islam, itu insya Allah sama dengan agama yang lain, yaitu dengan agama dapat memberikan bimbingan hidup dalam kehidupannya di masyarakat. Agama mengajarkan untuk kepada manusia supaya tolong menolong untuk mencari kebahagiaan hidup. Agama mengajarkan mengatur dapat menenteramkan batin. Agama mengajarkan ajarannya, agama sebagai pengendali moral. Agama dapat menjadi terapi jiwa dan agama sebagai pembinaan mental. Implementasi dari nilai-nilai agama dalam konsep Islam, matin al-khulq atau akhlak yang kuat merupakan sikap dan perilaku yang diistimewakan. Kemudian adapun nilai-nilai al-matin itu diharapkan semua masyarakat manusia mempunyai rasa tunduk taat kepada aturan-aturan Tuhan. Kalau dalam Islam Allah Subhanahu wa taala, sehingga punya sikap tampilan sehari-hari itu sikap jujur, amanah, kasih dan sayang, serta hidup berdisiplin. Demikian saya kira materi kali ini. Kalau kita simpulkan bahwa pembinaan mental adalah usaha untuk memperbaiki dan memperbarui suatu tindakan atau tingkah laku seorang melalui bimbingan mental jiwa sehingga memiliki kepribadian yang sehat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.